harapannya kita semua berharap he'll walk the talk, nggak cuma talk the talk. Jadi beneran menjalankan apa yang diucapkan, menjalankan apa yang disampaikan, bahwa perdamaian itu akan menjadi prioritasnya saat memimpin besok. Negara sebesar Amerika Serikat, whatever they do, whatever foreign policy they make, itu pasti akan berdampak terhadap negara-negara lain. Satu hal yang pasti dalam hubungan internasional adalah ketidakpastian itu sendiri. Benar. Tidak pasti sekali, karena setiap tahun rezim berganti, kepala pemerintahan berganti, yang mana leaders itu yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri kan. Jadi it's very unpredictable. It's very interesting untuk kita kemudian terus pay close attention terhadap apa yang akan terjadi setelah Donald Trump menjadi presiden besok. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata? Tingkatkan kesadaran kita, manfaatkan social media to raise awareness and do something. Start from you, mulai dari diri kita sendiri, dan percayalah bahwa impact itu akan datang dari gerakan yang kita lakukan perseorangan. Itu kalau di Timur Tengah, terutama di isu Israel-Palestina, kan suatu hal yang berarti tinggal menunggu aja gitu kan ya, langkahnya dari Donald Trump sendiri. Kita harapkan bisa at least memperlihatkan deeskalasi lagi ya, nggak eskalasi terus lama seperti kayak beberapa bulan belakangan ini, bahkan kayaknya udah lebih dari 1 tahun ya. Iya, dan awal. Menurut saya sih agresi Israel di Palestina is very counterproductive untuk kepentingan ekonominya US. Karena kita juga ingat ada Abraham Accords, masa kepemimpinan Trump itu kan sempat ada Abraham Accords itu ya, kesepakatan untuk normalisasi hubungan negara-negara Timur Tengah dengan Israel. Tujuan utamanya sebetulnya untuk is good for business, untuk menjalin hubungan bilateral dan multilateral, memajukan perekonomian dan stabilitas kawasan. Nah, dengan adanya kasus di Gaza ini, sebetulnya is very bad for business. Karena apa? Uni Emirat Arab, berkat adanya Abraham Accords itu, mereka berhasil meraup keuntungan yang luar biasa dari hubungan bilateral dengan Israel. Dengan kerjasama teknologi, kerjasama ekonomi, dan itu kemudian mendapatkan kecaman luar biasa dari publik pasca genosida tahun 2023 kemarin, Oktober kemarin. Jadi, menurut saya, Trump as a businessman, dia pasti akan melihat this is bad for business. I need to clean this up. Dia perlu menyelesaikan masalah ini because sebagai businessman, kan yang dipikirkan cuan. Gimana caranya bisa untung. Justru dengan mendanai itu kan nggak cuan-cuan dari mana gitu kan. Domestiknya bakal nggak stabil. That is why kemarin itu ada salah satu jurnalis yang tanya, what will you do in the Middle East? Donald Trump bilang, all we want is peace and we'll make peace there. Dan harapannya kita semua berharap he'll walk the talk, nggak cuma talk the talk. Jadi beneran menjalankan apa yang diucapkan, menjalankan apa yang disampaikan, bahwa perdamaian itu akan menjadi prioritasnya saat memimpin besok. Oke, itu kan dari sisi dunia Islam yang ada di Timur Tengah ya Pak. Kalau dari sisi dunia Islam seperti ASEAN, ASEAN kan banyak negara, nggak banyak sih, mungkin ya Indonesia, Malaysia, Brunei, itu kan juga jadi negara dengan Muslim majorities countries. Apakah terdampak oleh terpilihnya Donald Trump dalam Islamnya, selain dari kita melihat saudara-saudara kita di Palestina mendapat keadilan, mendapat deeskalasi, mendapat perlindungan mungkin? Pasti terdampak ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, negara sebesar Amerika Serikat, whatever they do, whatever foreign policy they make, itu pasti akan berdampak terhadap negara-negara lain. Baik itu dampak secara ekonomi, dampak sosial, bahkan dampak perspektif Islam, seperti mana yang kita lihat tahun 2001 setelah Global War on Terrorism itu ya. Dan khusus untuk kawasan kita hari ini, ASEAN, kita itu juga 2 negara Islam besar, Malaysia dan juga Indonesia, baru saja transisi pemerintahan. Malaysia baru transisi ke Anwar Ibrahim, Indonesia juga baru transisi ke Prabowo. Dan sebetulnya the uncertainty atau ketidakpastian itu bukan hanya hadir dari kepemimpinan Trump sebagai negara kuat, tapi juga Indonesia sendiri. Karena kita nggak tahu nih, Prabowo akan bawa kita kemana. Apakah janji-janji kampanyenya akan dipenuhi? Apakah dia akan lebih kuat
membela Palestina ataukah akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Nah, this is very possible karena ada kepentingan ekonomi juga yang bermain di sana. Tapi kalau Anwar Ibrahim kemarin dalam forum yang mempertemukan negara-negara Islam di Arab Saudi, Anwar Ibrahim itu dalam speech-nya menyatakan dengan jelas bahwa dia mengajak international community, negara-negara di dunia untuk menendang Israel dari PBB. Iya. Karena Israel ini sudah melampaui batas. Dan statement Anwar Ibrahim ini tidak bisa kita underestimate. Karena ini di hadapan negara-negara berdaulat, negara-negara kekuatan Islam. Dan ini statement yang very bold, statement yang sangat berani. Nanti kita lihat aja gimana Prabowo ini stance-nya gimana. Tapi sejauh ini kan Prabowo lagi jalan-jalan nih. Lagi ke beberapa negara, yang kemarin habis ke Cina, terus habis ke Amerika Serikat. Dia juga sempat rekam di narasi, kalau saya nggak salah lihat itu, tanya secara khusus kepada Anthony Blinken. Anthony Blinken ini kan State Secretary-nya US ya, tanya about the Palestinian issue. Langsung ya, Langsung, face to face. Langsung face to face, yang menunjukkan keseriusan dan perhatian beliau terhadap isu ini. Nah, hopefully Asia Tenggara sebagai komunitas internasional punya keberanian lebih untuk stand up for the people of Palestine, bukan untuk membela sesama Islam, but to defend humanity. Dan untuk memperjuangkan international law. Karena apa? Masalahnya ketika Israel hari ini itu melangsungkan operasi militernya 1 tahun lebih di Gaza, anak-anak muda ini sekarang mempertanyakan, international law for what? International law nggak berhasil membendung kekejian di sana. Jadi ketika ada satu negara yang tidak held accountable untuk pelanggaran yang dilakukannya, maka legitimasi international law saat itu juga dicederai. So, kita perlu stand up for that, to defend international law and humanity. Berarti kan kayak kedepannya dunia Islam seperti apa selain di-drive oleh negara superpower yang dipimpin oleh Donald Trump. Donald Trump mau dibawa kemana nih? Walaupun udah dikasih spoiler juga nih, kayak we will bring peace, we will stop the genocide, we will do. Nggak nyebut genocide. Jadi nggak nyebut genocide ini ya. Uniknya Amerika Serikat. Apakah itu langkah diplomatis atau? Yes, karena AIPAC atau lobby grupnya Israel di Amerika Serikat itu mereka besar banget dana lobbyingnya ke US government ya, sehingga bisa kita lihat bahwa sejauh ini belum ada US government representative yang menggunakan istilah genocide because they are bought by Israel lobbyists. Mereka itu sudah dibeli sama lobby-lobby Israel, sehingga sejauh ini tidak ada terminologi genocide yang ditujukan ke Israel oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, interestingly, on the other side of the globe, kita kan semua nyebutnya genocide, because it's a genocide. Tapi secara politik istilah itu tidak digunakan, because nggak akan digunakan juga ya. Maybe tidak akan digunakan karena lobbynya kuat banget di sana itu, AIPAC itu, American Israel Public Affairs Committee. Dan itu kan di-drive bukan hanya dari Donald Trump sebagai pemimpinnya US, tapi juga ternyata ada itu tadi sebab akibat pengaruhnya, faktornya banyak sekali dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin negara yang baru seperti Indonesia dan Malaysia, yang PM-nya baru, presidennya baru, itu juga akan berpengaruh gitu ya, saling mempengaruhi. Makanya kenapa HI itu dinamis sekali dan dinamis sekali. Satu hal yang pasti dalam hubungan internasional adalah ketidakpastian itu sendiri. Benar. Pasti sekali karena setiap tahun rezim berganti, kepala pemerintahan berganti, yang mana leaders itu yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri kan. Jadi it's very unpredictable. It's very interesting untuk kita kemudian terus pay close attention terhadap apa yang akan terjadi setelah Donald Trump menjadi presiden besok ini ya. Ini nih Pak, sebagai rakyat biasa nih Pak. Kita hari ini ngomong Donald Trump walaupun kita bukan citizennya Amerika Serikat ya. Sebagai citizennya Indonesia yang juga menghadapi situasi global ini walaupun ya bukan as kepala negara ya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat biasa ini, Pak? Untuk apa?
kita lakukan untuk apa? Untuk melihat situasi ini, Donald Trump apakah mengawal cukup kayak updates? Barangkali Donald Trump tidak menepati janjinya, akhirnya bisa kita tagih janjinya. Sebagai citizens biasa ya, menurut saya impact kita mungkin akan sangat kecil terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Tapi menariknya, ingat nggak yang minggu lalu US Embassy berkunjung ke sini? Iya. Kan kita bisa melihat betapa mereka itu punya concern terhadap persepsi publik ke Amerika Serikat. Betul. Karena persepsi publik ini yang juga kemudian akan memuluskan investasi asing, yang akan memuluskan kerjasama Amerika Serikat di sini, dan lain sebagainya. Sehingga untuk itu kita perlu raise awareness, meningkatkan kesadaran kita tentang fenomena-fenomena global yang sebetulnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Banyak di kalangan anak muda sekarang yang mungkin ignorant ya, lebih cenderung mentingin what's trendy, apa yang fashionable, tapi lupa bahwa fenomena global itu punya pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita bisa meningkatkan kesadaran terhadap fenomena global itu, kemudian mengubah perilaku kita, bisa jadi kita membuat satu pergerakan yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negerinya AS. For instance, kita semua sekarang sepakat misalnya memboikot perusahaan Amerika Serikat McDonald's. Otomatis McDonald's akan terdampak secara ekonomi. Otomatis Amerika Serikat akan terdampak secara ekonomi. Yeah. Sementara mereka punya kepentingan ekonomi untuk bisnis di sini. Jadi mereka akan mau tidak mau menyelesaikan masalah yang membuat kita tidak beli McDonald's itu tadi. So, don't ever think boycotts don't work ya. Jangan pernah berpikir bahwa boykot itu tidak berpengaruh. Karena di era modern, di era capitalized world hari ini, seringkali kita itu beli tanpa memikirkan produk ini dihasilkan dari mana, company ini dari mana. Kita asal beli aja selama ini convenient, enak, dan rata-rata terkenal brand-brand itu, dan itu Starbucks, udah daily life kita banget gitu, masuk di daily life kita banget. Makanya kenapa kalau dalam sudut pandang bisnis kan sesuatu itu kan harus menjadi daily part of our daily life supaya menjadi kebiasaan sehari-hari dan orang mengkonsumsi dan familiar, dan ketika kita diharuskan untuk memboikot akhirnya susah gitu kan. Iya, apalagi yang sudah kecanduan banget misalnya sama McD ya, kayak ponakan saya itu susah banget disuruh berhenti makan cheeseburger. Tapi kita ternyata ada opsi lain, burger Bangor. Dan akhirnya menghidupkan apa local businesses ya nggak. So ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata? Tingkatkan kesadaran kita, manfaatkan social media to raise awareness and do something. Start from you, mulai dari diri kita sendiri, dan percayalah bahwa impact itu akan datang dari gerakan yang kita lakukan perseorangan itu. Karena banyak kalau di suatu fenomena semakin lama kita semakin biasa-biasa aja justru. Iya, itu yang bahaya. Semakin kayak asal tahu aja. Mungkin waktu awal-awal panas-panasnya eskalasinya Israel sama Palestina, itu kita masih kayak wow, masih yang kayak updates gimana perang dunia ketiga. Tapi makin kesini kita udah tahu kayak makin biasa aja. Dan akhirnya muncul kayak di Instagram, TikTok itu awareness yang lebih don't forget about us gitu. Jangan itu yang menjadi tantangan juga, karena memang kita bisa akhirnya desperate, hopeless, dan pasrah terhadap keadaan yang terjadi di sana sehingga kita apatis. Nah, gimana caranya untuk bisa maintain rasa ingin punya impact demi kebaikan di sana adalah dengan cara kita terus educate ourselves. Nggak mungkin kita itu kalau tidak teredukasi kemudian punya keinginan untuk bergerak. Tapi begitu kita teredukasi dan tahu bahwa gerakan individu itu punya impact, maka kita akan terus memperjuangkan itu. Saya sebagai orang yang suka cheeseburger ya, dulu itu saya suka banget cheeseburger, double cheeseburger is Siapa yang nggak suka cheeseburger ya kayaknya? Iya, it's my go-to menu lah kalau ke McDonald's. Sekarang sudah setahun lebih saya nggak konsumsi itu. Apakah kemudian saya yakin bahwa pilihan saya untuk tidak beli McD itu akan berdampak ke Palestina? Mungkin
not that great ya, tidak sebesar itu. itu. Tapi at least ada kesadaran dalam diri saya bahwa apa yang saya beli ini it goes a long way. The money that I put into McDonald's itu bisa fund something as big as a genocide ya. Jadi kesadaran itu yang penting di era global hari ini, di mana kita menjadi konsumen yang fully aware of what we buy, of the products that we buy, ini datangnya dari mana, dan itu yang perlu kita pertahankan. Jadi walaupun melihat Donald Trump-nya sendiri yang tetap entah dia akan menepati perkataannya atau tidak ya, tapi kita udah tahu kalau McDonald's itu Israel atau not directly sih, not directly. Tapi gini loh, kita mikirnya jangan McDonald's itu funding Israel, tapi gini, McDonald's is a US company. It's a US company dan kita tahu the US itu fund Israel. Meskipun bukan McDonald's langsung yang funding Israel, tapi ketika pemerintah United States ini funding the genocide in Gaza, maka semua yang berkontribusi terhadap perekonomian US itu dia juga terlibat, ya nggak? Because where do they get the money from, ya kan? Yang membuat Amerika Serikat bisa funding the genocide itu karena mereka punya dananya. Dananya dari mana ya? Dari bisnis-bisnis mereka. Bisnis yang sudah skalanya internasional, like McDonald's, Apple. Kemudian, nah ini susah kalau kita udah terlanjur beli Apple ya. Iya. Terus masa mau dibuang HP 15 juta. Aduh. Tapi hal-hal yang mungkin masih bisa kita lakukan adalah tidak continue support companies yang kita tahu mereka itu menggerakkan ekonomi satu negara Untuk that is complicit dalam genocide di Gaza itu. berarti siapapun presidennya dan apapun yang dia agendanya seperti apa terkait isu Palestina dan Israel, better untuk boykot, stay boykot, atau melihat juga nih ke depannya seperti apa? Tetap boykot. I think boycott, right? it's a very strong movement. BDS itu boycott, divest, and sanction. Itu nggak cuma di Indonesia loh. Di US sendiri pun BDS itu masif sekali. Karena itu salah satu bentuk protes kita melalui aktivitas ekonomi. And that's the least we can do, ya nggak? Dan kalian nggak sengsara juga tuh nggak makan McD, so I think at least we can show solidarity melalui ini pilihan produk-produk yang kita beli. Oke, hari ini pembahasan kita seru banget ya. Dan awalnya bahas Donald Trump dan makin kesini kita fokus pada Palestina dan Israel. Dimana ya ini tujuan kita juga untuk meng-awareness masyarakat bahwa stay boycott guys. Ini bukan kampanye ya. Ini bukan kampanye, stay boycott. Tetap mengawal updates tentang situasi dunia terkini. Karena ya don't forget about the Palestine, karena itu sesuatu yang kita kita di sini hidup tenang, bisa makan, minum, belajar dengan nyaman, tidur dengan nyaman, tapi saudara kita di sana itu membutuhkan kayak peran dan kontribusi kita. Walaupun tadi boykot itu bukan sesuatu yang sebesar itu, tapi ya itu yang bisa kita lakukan, itu bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang di sana. Tidak terlepas dari agama atau suku atau ras, tapi kemanusiaan. Betul. Gitu. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Sama-sama. Pembahasan yang seru, luar biasa, dan sebenarnya nggak cukup ya waktunya. Cuman kita akan ketemu lagi di topik-topik dan pembahasan-pembahasan dalam musik Ngerumpi Visip Asik episode lainnya. Jadi jangan lupa cek di YouTube Visip Uinsa dan juga update terus seputar Visip Uinsa di Instagram visipuinsa.official. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman Visiptarians. Bye-bye.